Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Semoga hari ini kita senantiasa dilimpahi sehat walafiat, kelapangan dan kemudahan, terutama dalam kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan diberikan kekuatan hingga menyelesaikan ibadah ini sampai tuntas nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Renungan menjelang senja hari ini, saya ingin mengutip salah satu tulisan dari buku terbaru, Wahai Anakku. Alhamdulillah buku ini sudah menyebar ke penjuru negeri. Dan terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah memesan buku ini. 50% hasil penjualannya adalah untuk biaya pendidikan anak-anak kita di Yayasan Dinamika Umat. Hari ini topik yang ingin saya sampaikan, salah satu dari isi buku ini adalah harga sebuah keserakahan. Pada episode yang lalu saya sudah mengulas singkat harga sebuah keangkuhan. Jadi hari ini harga sebuah keserakahan. Kawan-kawanku di penjuru dunia, seorang tabi'in ulama besar Wahab bin Munabbih yang hidup 34 sampai 110 Hijriah pernah mengisahkan perjalanan pengembaraan Nabi Isa alaihissalam dan seorang Yahudi di masa lampau. Dan ini saya kutip dari buku Hiburan Orang-Orang Soleh karya Muhammad Amin Al-Jundi. Kisah ini sangat inspiratif. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam mengajak seorang Yahudi untuk melakukan pengembaraan. Dan dia berpesan supaya membawa bekal masing-masing. Bekal yang kita makan nanti untuk di perjalanan, kata beliau. Maka Nabi Isa pun membawa bekal, si Yahudi ini pun membawa bekal. Dalam sebuah peristirahatan, Nabi Isa ingin sholat, ingin berdoa kepada Allah, dan dia bilang kepada si Yahudi ini, nanti setelah sholat kita makan bersama ya. Dan Yahudi bilang, iya, ya Nabi Allah. Rupanya pada saat Nabi Isa sholat, berdoa, si Yahudi ini melihat Nabi Isa ternyata hanya membawa sepotong roti perbekalan. Sementara dia membawa 2 potong roti. Muncullah rasa tak senang dalam hatinya. Rugilah aku. Aku bawa 2, dia bawa 1. Nanti kalau makan bersama berarti kan rotiku itu hanya dibagi 2 lagi sama beliau. Maka dengan serta-mertalah dia memakan cepat 1 potong roti. Supaya nanti pada saat makan bersama, itu yang dimakan satu-satu. Setelah selesai sholat, Nabi Isa mengajak Yahudi ini, ayo kita makan. Maka dikeluarkanlah bekal. Nabi Isa mengeluarkan 1, si Yahudi ini pun mengeluarkan 1 potong. Lantas Nabi Isa bertanya, kemana sepotong lagi? Enggak ya Nabi, saya hanya bawa 1 potong. Bukannya kau bawa 2 potong? Sepotong saja yang saya bawa. Ya sudahlah kalau begitu. Maka makanlah mereka. Tapi Nabi Isa tahu tingkah laku polahnya si Yahudi ini, tahu dia. Kalau tadi Yahudi itu makan rotinya duluan karena takut dibagi atau dimakan oleh Nabi Isa. Setelah melakukan perjalanan kembali, maka bertemulah dengan seorang yang buta. Nabi Isa bertanya kepada orang buta ini, kalaulah mata kau sembuh lagi bisa melihat, apakah kau semakin taat kepada Allah? Mau nggak kau makin taat kepada Allah? Mau. Saya akan tambah taat bersyukur kepada Allah kalau sampai mataku yang buta ini bisa melihat kembali. Maka dengan izin Allah, kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam, diusapnya lah muka si buta ini. Bismillah. Maka dengan serta-merta bisa lagi melihat. Dan Alhamdulillah dia berterima kasih, bersyukur atas sembuhnya matanya bisa melihat kembali. Sebenarnya Nabi Isa ingin memperlihatkan kepada si Yahudi ini mata saja yang buta bisa sembuh. Apalagi kalau kau makan roti di belakangku, tahu aku. Kira-kira begitu. Nah, dan si Yahudi takjub sekali, subhanallah, luar biasa Nabi Allah Isa alaihissalam ini. Nah, lantas Nabi Isa bertanya, gimana, siapa tadi yang makan roti yang sepotong itu? 2 yang bawa? Enggak, 1 ya Rasul, 1 yang saya bawa. Oh ya sudahlah. Maka mereka pun berjalan kembali melanjutkan perjalanan. Berjumpalah dengan segerombolan kijang. Dan di tengah hutan itu Nabi Isa menangkap salah satunya. Dan setelah tertangkap disembelih 1 kijang ini, rusa ini, dan mati. Dan dengan izin Allah, mukjizat Nabi Isa, dihidupkan kembali kijang yang mati itu. Si Yahudi ini semakin takjub dan kagum. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa.
Setelah itu Nabi Isa bertanya, terus siapa yang memakan satu potong roti itu? Enggak ada, ya Rasulullah. Saya cuma bawa satu. Wah, ya sudahlah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Bertemulah dengan sebuah sungai yang cukup lebar. Dan mereka tidak punya perahu. Si Yahudi ini pun, bagaimana kita mau nyebrang ya Rasul? Tenang sajalah. Maka Nabi Isa pun menyapu, mengelus, memegang permukaan air itu. Dan mengesitulah Allah berikan kemukjizatan. Menyeberanglah Nabi Isa dan Yahudi ini berjalan di atas sungai itu. Semakin kagum dan takjublah Yahudi ini melihat kelebihan Nabi Isa. Sampai ke seberang, kembali Nabi Isa bertanya kepada Yahudi, siapa yang memakan sepotong roti yang tadi? Tidak, ya Rasul, saya hanya bawa satu. Padahal Nabi Isa sudah memperlihatkan kemukjizatan yang luar biasa. Apalagi hanya masalah sepotong roti, siapa yang memakan. Ya sudah, artinya apa? Tidak jujur, tidak mau jujur, tidak mau terbuka si Yahudi ini. Lalu mereka, ya sudah kita lanjutkan perjalanan. Bertemulah mereka dengan sebuah kampung yang sudah tertinggal, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Dan ternyata di kampung itu ada 3 bongkahan emas. Dan melihat itu si Yahudi gembira sekali, luar biasa. Oh, ini emas bisa kaya raya nih. Oke, Nabi Isa kembali berkata kepada si Yahudi ini kan ada 3 emas. 1 buat aku, 1 buat kau, 1 lagi buat yang makan roti kau itu. Serta merta si Yahudi, aku yang makan. Jadi aku yang makan. Ya sudahlah, kalau begitu buat kau saja lah itu. Ambil buat kau semua, makanlah buat kau semua. Nah, jadi dengan demikian Nabi Isa pun ditinggalkannya lah si Yahudi ini. Dah buat kau semua, kutinggalkan kau di sini. Maka pergilah Nabi Isa. Tak berapa lama rupanya lewatlah 3 orang penyamun. 3 orang penyamun itu melihat seorang yang sedang menunggu 3 bongkahan emas. Mereka, wah kita ambil emas, kita bunuh aja dia. Maka dibunuhlah si Yahudi tadi dan mereka mengambil 1 orang 1. Karena lumayan ini, wah bagaimana? Si Yahudi tadi nggak bisa membawa dia. 3 terlalu besar. Sekarang dia dibunuh oleh 3 orang penyamun. Nah, maka bermusyawarahlah mereka. Bagaimana kalau 1 orang pergi mencari makanan? Kau yang pergi, kami berdua di sini. Oke, aku cari makanan, kalian jaga emas kita jangan sampai hilang ya. Nanti aku bawa balik makanan. Tenang aja kalian. Siap? Berangkatlah yang 1 orang. Yang 2 orang setelah temannya berangkat berpikir, ada 1 orang berpikir, macam mana kalau kita bunuh saja dia nanti supaya 3 emas ini kita bagi 2. 1,5 kita. Kawannya iya pula lagi kan. Oh iyalah kalau gitu. Datang dia nanti balik kita bunuh dia. Kita bagi 2. Oke. Tambah kaya kita. Oke. Rupanya yang 1 orang mencari makanan berpikir juga dia rupanya waktu cari makanan itu. Kalau ku bunuhlah mereka, ku racun mereka, itu yang 3 bisa buat aku sendiri. Akhirnya diracunlah makanan itu. Begitu dia balik, dilihatnya teman-temannya udah berdua. Oh, datang kau, ya, ayo sini. Begitu dekat, dibunuh mereka lah teman yang 1 ini. Meninggal di situ, tinggal 2 orang. Nah, setelah temannya dibunuh, mereka pun makan makanannya. Setelah dimakan, mati pula mereka di situ. Akhirnya ada 4 jenazah tergeletak di samping 3 bongkahan emas itu. Setelah itu tak lama kemudian Nabi Isa lewat bersama muridnya Al-Hawariyin. Dan mereka menyaksikan 3 bongkahan emas dan 4 jenazah mayit bergelimpangan. Nabi Isa berkata, murid-muridku, perhatikanlah, demikianlah dunia ini memperlakukan kita. Lihat mereka, itulah contoh. Makanya jangan sampai kalian terpedaya oleh kenikmatan dunia ini. Kawan-kawanku, ada 1 hadis lagi dari Rasulullah SAW dari riwayat Muslim. Apa kata Rasul? Manusia itu tak pernah merasa tua dalam 2 hal. Selalu merasa muda. Yang pertama adalah al-hirsu 'alal mal. Keserakahan terhadap harta. Wal hirsu 'alal umur. Dan keserakahan, keinginan untuk panjang umur. Tak ada tuanya. Tak ada kenyangnya orang. Dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3. Andaikan kalian itu punya 2 lembah emas, kalian pengen yang ketiga. Begitu kita rasa. Sama dengan kita, pengen hidup 1000 tahun lagi. Gak pengen cepat mati, gak cepat mati. Pengen tambah usia. Dan tidak pernah kita merasa cukup. Oleh karenanya pesan apa yang kita dapatkan? Dunia ini memang seperti minum air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Oleh karenanya kita boleh ingin mendapatkan harta kekayaan yang lebih banyak. Tapi jangan lupa, jangan terkuasai hati kita dengan keserakahan.
Orang-orang yang sekarang korupsi di para pejabat tinggi negara, para pemimpin daerah, itu karena hatinya dirasuki oleh keserakahan. Bukan karena mereka miskin dan tak punya. Dan bukan karena tidak cukup. Tapi karena ingin menambah dan itu adalah bisikan setan. Hawa nafsu kita ditumpangi oleh setan sehingga tidak merasa pernah puas atau cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah lindungi kita dari keserakahan. Dan inilah dosa yang kedua yang dilakukan oleh makhluk, yaitu ketika Nabi Adam juga melakukan keserakahan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, makan seluruhnya yang ada di surga. Tapi Nabi Adam pengen justru memakan buah pohon yang dilarang. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon yang ini. Tapi justru itulah yang dimakannya. Dan Nabi Adam pun diusir, dikeluarkan dari surga karena pelanggaran itu. Dan akhirnya Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.